Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GBI Kristus Gembala yang ada di Malang dan di Lawang.
Adalah sebuah kehormatan hari ini saya diberi kesempatan melayani ibadah online dari keluarga GBI Kristus Gembala. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh pemimpin para pekerja yang sudah memberi kesempatan saya hari ini melayani Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini Tuhan masih beri kami nafas hidup. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk melayani Engkau, beribadah, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mengundang Kau Tuhan hadir menjamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Engkau bisa melawat, Engkau bisa memulihkan, menyembuhkan kami. Hari ini kami percaya ketika kami mendengar firman, kami meresponi firman, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Itu sebabnya Roh Kudus berbicara, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar jemaat GBI Kristus Gembala yang ada di Malang dan di Lawang, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan judul Spiritual Endurance atau daya tahan rohani. Apa itu endurance atau daya tahan? Endurance adalah kemampuan untuk kita menanggung, kemampuan untuk kita menahan, memikul beban, situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan, dan kita tidak menyerah atau putus asa. Bapak Ibu Saudara, di tengah 4 bulan kita tidak berasa melewati masa-masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19, saya percaya ada banyak yang terpapar secara ekonomi, secara hubungan, atau bahkan ada yang mungkin juga saudara atau kerabat kita atau keluarga kita yang kena dengan COVID. Hari ini mungkin banyak orang yang bersedih, capek, letih, bahkan mungkin jenuh karena tidak bisa bertemu ibadah normal di gereja. Bahkan jemaat-jemaat yang pernah saudaraku cerita curhat, mereka bertanya, Pak, sampai kapan kita nggak ibadah normal? Mereka kangen, saudara. Karena ternyata menjenuhkan ibadah saudaraku yang biasanya ibadah ketemu, sekarang tidak ketemu. Karena ada beberapa di antara mereka tidak bisa mengakses YouTube karena keterbatasan handphone dan kuota dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa menikmati, tapi hari ini setidaknya kita yang menikmati ibadah online, mari kita responi, mari kita syukuri, mari kita berdoa bagi banyak orang supaya mereka juga tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena ada 2 realitas yang terjadi di tengah masa sulit ini. Ini juga hasil analisa, pembicaraan, dan evaluasi yang terjadi di lapangan, bahwa di tengah pandemi ini ada satu golongan atau orang-orang yang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin haus lapar, mengambil waktu-waktu berdoa, secara khusus berpuasa, dengar banyak khotbah dari berbagai hamba Tuhan. Oh, makin luar biasa haus, karena hari ini gereja bisa sudah aku dengar lewat khotbah-khotbah atau ibadah mereka diakses di mana saja, di YouTube. Semua terbuka, jadi orang bisa dengar, habis dengar khotbah A, dengar khotbah B. Oh, luar biasa. Orang bisa dengar banyak khotbah-khotbah yang bervariasi begitu. Tapi ada satu golongan orang malah makin bablas, makin gak ada ibadah, malah makin banyak kompromi, makin down. Yang tadinya rajin melayani ibadah, rajin ketemu dengan orang-orang, rekan-rekan sepelayan, begitu tidak ada ibadah, malah mundur, malah hidupnya banyak nabrak-nabrak sini dan kompromi. Artinya hidupnya malah makin jauh dari Tuhan. Bahkan jangankan ibadah YouTube, untuk dia beribadah secara bersekutu pribadi juga makin jarang atau bahkan tidak pernah. Ini 2 realitas yang terjadi. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ternyata kita sedang berada di masa-masa penampian yang besar di akhir zaman, masa-masa pemisahan antara kambing dan domba. Saya tahu pandemi ini kalau Tuhan izinkan, Tuhan sedang membangunkan, ada satu wake up call, alarm rohani sedang diperbunyikan. Mana gereja yang mau siap menyongsong kedatangannya, siap menjadi mempelai Kristus. Ini masa-masa pengujian yang luar biasa. Itu sebabnya diperlukan spiritual endurance untuk kita bisa bertahan, untuk tidak kompromi, untuk kita tidak menyalahkan keadaan, untuk kita tidak meratapi situasi, untuk kita melihat kalaupun kita terdampak oleh situasi
situasi ini, secara ekonomi, secara hubungan, secara keadaan, atau mungkin kesehatan lain sebagainya. Hai Bapak Ibu, mari dia dan berkata, yes Tuhan, aku masih diberi kesempatan, aku masih diberi kekuatan, saya mau gunakan kesempatan ini untuk terus pegang firman, untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus beribadah dan menyembah Sang Raja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar, saya hanya refresh saja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi saya sendiri hanya refresh. Ada dua hamba Tuhan pernah memberikan sebuah penelitian sampel mereka. Yang satu, Robert Clinton, memberi sebuah penelitian bahwa dari 1.300 orang hamba Tuhan, pemimpin orang-orang Kristen yang bertahan, yang tetap setia, yang tetap teguh imannya sampai akhir, hanya 20% dari 1.300. Sangat sedikit. Satu lagi, seorang bernama John Stott memberi sebuah penelitian bahwa dia melihat di berbagai kota, negara itu gereja bertambah banyak. Banyak orang makin, saudaraku, datang beribadah, melayani di gereja. Tetapi dia menemukan ada satu realita, bahwa banyak orang sangat dangkal rohaninya, dangkal imannya, digoncang dikit mundur, digesek dikit mundur, bahkan mengalami situasi yang sulit, langsung saudaraku mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tarik dari kesimpulan dari dua hamba Tuhan ini? Bahwa ternyata aktivitas rohani, kegiatan ibadah, rohani, pelayanan, situasi yang ada belum tentu berbanding lurus dengan daya tahan rohani seseorang. Karena kita akan kaget dan berkata, loh, dia kan rajin ke gereja dulu, dia itu aktif, oh, dia itu rajin begini. Tapi ternyata begitu digoncang, maka tidak semua orang punya kualitas iman yang sama, kualitas rohani yang sama. Dan saudara, itu sebabnya kita perlu bangun daya tahan rohani kita. Kita perlu bangun otot-otot rohani kita untuk kita bisa menang, untuk kita bisa melewati semua masa yang sulit ini. Matius 22 ayat 14 berkata, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Wow, banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yesus memberi penekanan ini supaya kita ini mulai menangkap bahwa ternyata sekalipun banyak orang itu mengalami keselamatan lewat KKR, gereja, pelayanan, penginjilan, bahkan kesaksian, atau bahkan punya pengalaman spiritual yang luar biasa, tapi dengar, pada akhirnya akan banyak orang tereliminasi, meninggalkan iman, meninggalkan panggilan, berkompromi, bahkan menggadaikan imannya karena semua yang sulit, semua kesesakan, semua penderitaan, semua tekanan kehidupan, dan mereka gagal dalam penampilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini setidaknya firman Tuhan ini mengingatkan kita, hei, mari kita kuatkan, kita ikat pinggang kita kencang-kencang, kita bangun manusia rohani kita, kita latih hidup kita responi semua situasi, dan teruslah bangun daya tahan rohani saudara. Kenapa? Karena Yakobus berkata begini, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu, ada dua kalimat penting yang perlu dikasih, yang digaris bawahi di ayat ini, yaitu apa? Berbahagia dan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang bisa bertahan setia akan berbahagia di akhir zaman. Dan bukan hanya itu, pada waktu kita kembali kepada kekekalan, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita bisa bertahan hari-hari ini? Ingatlah bahwa pengalaman kita tidak bisa menjamin kita punya daya tahan yang kuat. Seberapa pintar, seberapa tinggi IQ kita, mungkin latar belakang pendidikan, gelar saudara, jabatan kedudukan saudara, status sosial saudara, kekayaan saudara, saya mau beritahu, tidak menggaransi, tidak memberi jaminan bahwa saudara akan kuat dan bertahan. Karena kekuatan kita tidak dibangun di atas dasar semua yang fana dan rapuh itu.
Daya tahan kita akan dibangun di dalam roh kita. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan pencobaan, saya mau minta begini, metode Tuhan dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang selalu punya metode yang sama, yaitu apa? Proses, penderitaan, pergumulan. Sekali lagi, metode favorit Tuhan melatih, membentuk, mempersiapkan, menguji semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para nabi, sampai orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Metodenya sama, diproses dalam dapur api, bahkan diproses dalam penderitaan, diproses bahkan kalau diizinkan pandemi ini juga. Jangan-jangan ini adalah masa persiapan, jangan-jangan ini adalah masa latihan, jangan-jangan ini adalah masa ujian untuk kita ini naik kelas, untuk kita ini dipromosikan, untuk kita ini dimuliakan oleh Tuhan, dipersiapkan. Bapak Ibu, ada 3 tokoh yang luar biasa. Sejarah mencatat 3 tokoh ini mengawali kebangunan rohani pada tahun 50-an di Amerika. Mereka adalah 3 orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dan satu orang mungkin saudaraku ingat, kenal atau mungkin tahu, namanya Billy Graham. Beberapa waktu yang lalu dia meninggal di usia 99 tahun. Dan orang-orang memberi penghormatan, orang-orang bersedih karena pengabdian, dedikasi, pelayanannya yang luar biasa. Selama dia hidup, dia penuh integritas. Sampai-sampai Amerika menjulukinya adalah pria paling berintegritas di Amerika. Karena tidak pernah melanggar nilai-nilai moralitas, tidak pernah kompromi, tidak ada catatan saudaraku hal-hal yang jahat dia lakukan. Dia setia, dia saudaraku luar biasa, totalitas melayani Tuhan. Orang-orang sedih, ini hamba Tuhan luar biasa. Dia sudah melayani dan membaptis jutaan orang. Dia KKR di berbagai kota, provinsi, pulau, bangsa-bangsa. Banyak orang diberkati lewat pelayanan yang namanya Billy Graham. Tahukah Anda bahwa ada 2 sahabat yang lebih dahsyat dipakai pada awal-awal mereka melayani? Namanya adalah Brown Clifford dan Charles Templeton. 3 orang ini adalah sangat mencolok dan sangat berkarisma dan sangat mempengaruhi peta kegerakan karismatik penginjilan dunia di Amerika waktu itu. Bapak Ibu, tetapi ternyata Brown Clifford dan Charles Templeton yang memang di awal mereka sangat luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong, bahkan lebih terkenal dari yang namanya Billy Graham. Khotbah-khotbahnya sangat diurapi, sangat dipakai Tuhan. Banyak orang dijamah, dilawan Tuhan. Tapi bagaimana akhir ceritanya? Kalau diklik Brown Clifford, Charles Templeton, kita akan menemukan hal yang menyedihkan. Brown Clifford mati, miskin jadi gelandangan. Kenapa bisa, saudara? Bahkan dia kecanduan alkohol. Karena ketika dia mengalami situasi yang sulit, anaknya sakit, istrinya sakit, keluarganya mengalami goncangan, tiba-tiba dia menyalahkan situasi keadaan, dia mundur, dia bahkan menceraikan istrinya, bahkan dia menjadi pecandu, saudaraku, alkohol. Dia hidupnya hancur, saudaraku, dan menggenaskan. Beda lagi dengan Templeton. Templeton, saudaraku, sangat pintar, teologianya luar biasa, tapi karena lihat kepintarannya, pengalamannya, karunianya yang luar biasa itu membuat dia, saudaraku, mengalami yang namanya pertentangan batin. Kenapa? Dia mulai merasionalkan kebenaran dan dia berkata, gak benar tuh Yesus. Dia menyangkali imannya. Dia menulis sebuah buku, Farewell to God, perpisahan dengan Tuhan. Dia jadi ateis, tidak percaya Tuhan. Menyedihkan, saudara, sampai matinya menyedihkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata bagaimana kita mengawali kekristenan kita itu tidak sepenting bagaimana kita bertahan dan sampai akhir tetap setia. Banyak orang hebat, banyak orang antusias, banyak orang luar biasa di awal. Tapi goncangan-goncangan ini mulai memberikan kita sebuah realita bahwa ternyata kita belum cukup kuat. Ternyata ada orang lain, langsung mundur, goyah. Dan hari ini mari kita cross check, mari kita bangun, mari kita refleksikan hidup kita supaya kita nggak keliru, supaya kita nggak punya respon yang salah, supaya kita nggak perlu menyesali hal-hal yang ada di masa lalu. Kita tidak perlu meratapi hal-hal di masa kini. Kita perlu menyongsong masa depan, bahkan mempersiapkan diri kembali kepada kekekalan.
dengan tetap punya daya tahan rohani yang kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlalu banyak Bapak Ibu yang rindu, yes Tuhan, saya mau berbahagia, saya mau beroleh mahkota kehidupan. Angkat tangan saudara. Oh haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa, saya dan saudara adalah orang-orang yang sama merindukan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau berbahagia, saya mau menerima mahkota yang kekal, mahkota kehidupan pada waktu kami berhadapan dengan Engkau. Biar itu jadi doa kerinduan kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita hari ini sudah punya daya tahan yang kuat, spiritual endurance, supaya mahkota itu disediakan bagi saudara? Ada upah yang menanti saudara. Banyak orang demi hal-hal yang fana itu mengejar jor-joran, begadang, bahkan sudah kutu luar biasa, bekerja demikian gigih keras saudaraku untuk berhasil, untuk upah di dunia ini. Tapi dia tidak tahu ada upah kekekalan yang menanti orang-orang juga yang bersungguh-sungguh, yang tetap kuat, setia, punya daya tahan rohani, tidak tergoyahkan ketika kita setia. Satu ayat lagi yang mengatakan tentang mahkota kehidupan, yaitu Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Haleluya. Hanya orang-orang yang setia sampai mati, hanya orang-orang yang setia sampai akhir, hanya orang-orang yang bertahan, tetap tidak mengkompromikan iman, tidak mengkompromikan kebenaran, tidak menggadaikan iman, tidak meninggalkan panggilannya, tidak meninggalkan komitmen-komitmen yang sudah dia buat untuk Tuhan. Kau akan beroleh mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Tetapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun daya tahan rohani yang kuat? Yang pertama saudara, mari kita lihat saudaraku 2 Korintus pasal yang keempat. Saya bacakan kepada saudara 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan tak kelihatan adalah kekal. Sudah lihat, kami tidak tawar hati, kami tidak memperhatikan yang sementara. Bagaimana kita tetap punya daya tahan rohani yang kuat? Miliki fokus kekekalan. Kalau saudara berkata saya mau menerima mahkota kehidupan, berarti fokus saudara harus mahkota. Kalau saudara berkata saya rindu Pak, saya ingin bahagia dan sampai beroleh hidup kekal dan beroleh mahkota, tadi saudara angkat tangan dan merespon, yes saya mau Tuhan beroleh mahkota kekekalan. Tapi masalahnya begini, kalau kita tidak punya daya tahan, kita tergerus oleh dunia ini, maka kita akan kehilangan mahkota. Itu sebabnya Wahyu tadi berkata, peganglah mahkotamu, jangan sampai ada yang mengambilnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari terus fokus kepada kekekalan, supaya kita terus kuat melewati semua proses di depan kita. Yang kedua saudara, apa yang bisa membuat kita terus punya daya tahan rohani untuk kita bisa berjalan dan setia sampai akhir? Ibrani 12 berkata demikian. Mari kita baca Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa membuat kita terus semangat, antusias, dan punya daya tahan rohani yang kuat? Fokus kepada teladan Yesus. Alkitab berkata Yesus mengabaikan kehinaan, Dia tekun memikul salib. Yesus yang mati bagi kita, Yesus yang melewati Via Dolorosa, Dia yang ditusuk lambungnya, dipaku kaki dan tangannya, jadi mahkota duri. Dia tergantung di kayu salib berjam-jam, Golgota, simbol orang-orang terkutuk, tapi dia abaikan semuanya
supaya beroleh kesempurnaan, supaya penebusan kita itu boleh kita terima, Bapak Ibu. Artinya apa yang bisa membuat kita hari ini terus bisa kuat dan bertahan? Lihat jejak-jejak salib itu, teladan Yesus. Itulah yang harusnya menguatkan, memotivasi kita bahwa penderitaan kita ini tidak seberapa. Rasa sakit, kekurangan, kehinaan, ditolak, dihianati, itu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di tengah waktu kita sudah mulai down, ingatlah Yesus sudah memulai segala sesuatunya yang baik untuk penebusan kita dengan memikul salib. Pikul salib kita. Saya tahu itu berat, saya tahu itu menyakitkan, itu tidak enak, tapi saya percaya kalau Yesus sudah memulainya, maka kita juga bisa bertahan, karena Tuhan pasti memberi kekuatan kepada orang-orang yang terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan? Yesaya, ayat ini sangat populer sekali, Saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas apa yang bisa menjadi sumber kekuatan, sumber daya tahan kita. Hadiratnya ketika kita tekun menanti-nantikan Dia, ketika kita bertekun dalam firman-Nya, ketika kita bertekun dalam hadiratnya, ketika kita bertekun menyembah pribadinya, Dia akan memberi kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan pengalaman. Karena ayat ini berkata, orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu. Artinya orang muda yang identik dengan semangat, kekuatan, energi, mereka juga tidak bisa bertahan dengan hanya mengandalkan energi kekuatan mereka. Tetapi hanya hadiratnya, ketika kita sujud, ketika kita duduk dalam hadiratnya, menanti-nantikan Tuhan, Dia akan menginjeksi kekuatan sorga, kekuatan kuasanya, untuk kita bisa ditopang, kita bisa kuat dan bertahan sampai akhir. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa besar pergumulan saudara secara spesifik, tapi Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa itu sanggup menginjeksi, mengimpartasi, dan memberi kita kekuatan untuk terus bisa bertahan, untuk kita terus bisa kuat dan menyelesaikan bagian kita sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin tadi yang saya bagikan untuk kita terus bisa bertahan, punya daya tahan, punya spiritual endurance. Yang pertama tadi, fokuslah kepada kekekalan. Yang kedua, fokuslah kepada teladan Yesus. Yang ketiga, mari setialah menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Ketika kita melakukan hal-hal ini, saya percaya, saudara, Tuhan yang maha kasih, yang penuh dengan kemurahan itu akan menopang kita berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, dari satu kemenangan kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Saya tahu itu tidak mudah, tapi ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita tetap teguh, tetap punya komitmen, maka kita bisa. Karena seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27, aku menguasai diriku dalam segala hal, aku melatih diriku. Itu artinya bagian kita adalah kita mendisiplin diri kita, kita menguasai diri kita untuk kita jangan sampai tereliminasi lewat proses pergumulan apapun, supaya kita bagian dari bilangan orang-orang yang dipilih. Karena sedikitlah yang dipilih. Dan saya berdoa itu adalah saya dan saudara. Amin saudara.
Saudara, ada satu kisah yang luar biasa bernama David Livingstone. Saya percaya David Livingstone adalah salah satu inspirasi bagi misionari dan penginjilan bagi dunia dan bagi orang-orang yang saudaraku rindu melayani Tuhan, memenuhi panggilannya. Saudara, anak muda bernama Livingstone ini terpanggil untuk melayani misi ke Afrika. Semua orang takut karena bukan hanya malaria tropika yang begitu menakutkan, tapi karena situasi alam yang begitu mengerikan, dan bahkan ada orang-orang kanibal di sana. Orang-orang tidak semua berani, tetapi anak muda bernama David Livingstone berkata, "Yes, aku mau Tuhan." Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu dia memberi hidupnya mengasihi dan melayani Tuhan, ternyata di rimba belantara Afrika itu ranting-ranting dahan pohon itu membutakan matanya. Bahkan singa di Afrika menerkam dia, mematahkan lengannya, sehingga dia tidak lagi bisa menggunakan lengan dan satu matanya, saudara. Bukan hanya itu, dia kehilangan anaknya mati karena malaria. Bahkan bukan hanya itu saja, istrinya yang dia kasih mati juga karena malaria, saudara. Dia kehilangan orang-orang yang dikasih. Dia begitu terpuruk, begitu down. Tapi mundurkah dia, menyerahkah dia? Saudara tahu dia tidak menyerah. Dia punya daya tahan rohani yang luar biasa. Dia maju terus. Bahkan saudaraku, sampai kedua pembantunya orang Afrika yang setia mengikuti dia selama 33 tahun. Waktu menyaksikan Livingstone mati, meninggal, saudara, itu dalam posisi bersujud berdoa. Bapak Ibu, saya sangat terinspirasi dengan David Livingstone karena pengabdiannya yang luar biasa di Afrika membuat dia meninggalkan jejak-jejak rohani yang luar biasa. Afrika sekarang mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Perdagangan budak tidak lagi ada. Bahkan banyak Injil yang diberitakan sehingga kegerakan Tuhan terjadi di Afrika. Saudara tahu apa yang menjadi inspirasi besar dari seorang David pada saya? Salah satunya adalah doanya yang luar biasa. Ada doa yang keren sekali, yang itu saya suka sekali. Doanya itu berkata begini, itu menginspirasi juga banyak orang. Tuhan taruh beban apa saja kepadaku, hanya topanglah aku. Tuhan utus aku kemana saja, hanya sertailah aku Tuhan. Yang ketiga dia berdoa, Tuhan putuskan semua ikatan-ikatan yang mengikatku. Hanya jangan ikatan yang mengikatku kepada cinta dan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu dia terputus ikatan kasihnya kepada istri anaknya karena kematian, karena malaria, dia memang sedih, dia memang down, tapi itu tidak pernah menghilangkan dan memutuskan cintanya kepada Tuhan. Dia terus mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Makanya satu kali waktu dia berdiri di hadapan banyak mahasiswa di Skotlandia, ada seorang mahasiswa berkata, "David, apa sih yang membuat engkau betah dan terus bisa melayani di Afrika?" David Livingstone dengan perlahan menatap itu anak muda dan berkata, "Apa yang bisa membuat aku bertahan di tengah semua penderitaan yang besar, di tengah semua kehilangan dan rasa sakit yang sangat amat berat itu? Karena ada satu pribadi, seorang pria yang mulia dan bermartabat berkata kepadaku, David, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu, kalimat itu ditulis dalam Matius 28. Dikatakan Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman ketika kita terus setia mengasihi dan melayani. Apa juga yang bisa membuat saya hari ini setia melayani Tuhan? Selama 24 tahun melayani Tuhan dan selama 20 tahun jadi hamba Tuhan sepenuh waktu melayani Tuhan. Itu juga yang menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya ingat waktu saya masuk sekolah Alkitab tahun 2001. Saya itu, saudaraku, mengalami kemerosotan fisik. Kenapa? Karena saking minder, saya itu tidak berani melayani. Saya orangnya, saudaraku, pemalu. Saya hanya berdoa, Tuhan, pakai saya mau melayani Engkau. Itu sebabnya saya baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya banyak berdoa, berpuasa, bahkan di sekolah Alkitab itu, saudara. Tiap jam 2, jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa di balkon itu, saya tidak lupa. Tiap hari, jam 5 lagi saya harus mengikuti Beston. Jadi saya tidak langsung bisa lagi istirahat, langsung mengikut Beston. Bahkan ikut lagi pelajaran setiap hari. Ternyata itu mempengaruhi kesehatan saya.
Saya sakit, saya di karantina 1 bulan. Saya alami pendarahan. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya sempat berkata, Tuhan, masakan saya mati di sekolah Alkitab? Saya mau melayani Engkau. Pakai hidup saya, Tuhan. Saudara tahu, saya waktu itu berani nekat memutuskan saya harus berpuasa 3 hari 3 malam. Bapak Ibu, saya berpuasa, saya hentikan obat. Saudara tahu, dokter bilang harus makan obat, kalau enggak nanti tambah merosot, tambah parah. Tapi saya puasa 3 hari, yang luar biasa. Sampai hari ini kalau saya masih bisa hidup, saya mau beritahu, itu karena seperti David Livingstone mendengar kalimat itu, Tuhan menyertai dia. Saya juga percaya Tuhan yang sama menyertai dan memimpin saya hari ini bisa hidup, bisa melayani dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, bahkan melayani saudara hari ini. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan memberi kita kekuatan, menyertai kita sampai kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Bapak Ibu, jangan mundur, jangan goyah, jangan kompromikan panggilan saudara, jangan kompromikan kebenaran. Tetaplah kuat, karena ada mahkota yang menanti saudara. Ada kekekalan. Firman Tuhan berkata, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang engkau akan alami. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, tundukkan kepala, angkat tanganmu kalau engkau hari ini rindu menerima jamaah Tuhan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, setiap kami yang sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini, mengalami penderitaan, kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi sesak hatinya. Hari ini Tuhan yang membutuhkan pertolongan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Kau jamah kami, Tuhan. Kau jamah setiap umatmu, keluargamu, jemaat GBI Kristus Gembala, baik yang ada di Malang, di Lawang, bahkan setiap kami yang ikut Tuhan dari manapun kami berada. Tuhan jamah, Tuhan lawat kami, topang kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus setia sampai akhir. Kami mau beroleh bagian, kami mau menerima mahkota kehidupan. Kami tidak mau mundur, kami mau terus setia, mengasihi, bertekun di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami berkata, turun tangan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kau mau kerjakan, kerjakan dalam hidup kami. Apa yang kau mau lakukan, lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, kau berbicara terus dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami responi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. God bless you.